إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Kan Bapak Ibu guru yang telah mempersiapkan untuk acara Isra Mi'raj ini walaupun dalam keadaan sederhana. Tak lupa juga Bapak ucapkan kepada siswa-siswi yang telah hadir dan mau ikut dalam mempelajari acara Isra Mi'raj ini. Hari ini adalah acara memperingati Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Iya, alhamdulillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin wa talimah rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, ya, mencari ilmu. Meskipun dikemas dalam bentuk Isra Mi'raj, ini adalah pemantapan ilmu keagamaan, wawasan keislaman. Karena itu sebegitu pentingnya, mohon untuk didengarkan dengan baik. Di awal tadi sudah disampaikan bahwa di dalam surat Al-Isra disebutkan, ya, Bapak bacakan kembalinya, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya Allah yang telah berjanjikan namanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya. Tadi telah kalian simak, ya, dengan artinya. Artinya Allah itu memperjalankan. Jadi yang berperan di sini adalah kekuasaan Allah SWT memperjalankan hamba-Nya. Nabi tidak bisa apa-apa, tapi diperjalankan oleh Allah SWT. Makanya kalimat pertama itu Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, ya, yaitu dari Masjidil Haram, ya, ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Arab Saudi, ya, di Mekah. Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, Mi'rajna itu Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh.
Nah di langit yang pertama, langit kedua, ketiga itu bertemu ya dengan para nabi. Bahkan sebelumnya di angkasa itu ada yang membakar raksasa buas yang namanya jin. Jin Ifrit itu mau membakar nabi dengan api yang sangat besar. Tapi nabi mengucapkan ta'ud ya, berlindung kepada Allah SWT terpentalah jin Ifrit tersebut ya. Dan sampailah kepada langit ketujuh. Di sana beliau menerima perintah sholat. Bahkan bacaan at-tahiyatul itu adalah sebuah peristiwa di sana ya, dalam kejadian Isra Mi'raj. Nah 40 waktu ya, silakan 40 waktu sehari semalam turunlah Nabi, tapi bertemu dengan Nabi Musa, berbincang lagi dengan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa menyarankan, saya rasa umatku tidak akan kuat menerima perintah 40 waktu, coba ajukan 5 waktu saja. Nah itu juga sebuah proses. Diajukanlah 5 waktu sholat, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Berat tidak? Berat untuk orang-orang pada umumnya, meskipun 5 waktu, apalagi 40 waktu ya. 5 waktu juga sudah berat. Allah sengaja ada proses seperti itu. Dari 40 waktu dulu, bahwa 5 waktu itu sudah demikian ringan. Apa akibat yang ditimbulkan jika tidak sholat? Halo, itu perintah Allah supaya sholat. Banyak yang tidak melakukan sholat. Bagaimana iblis diperintah oleh Allah untuk menyembah Adam, bersujud kepada Adam, dilaksanakan tidak? Tidak. Saya tidak mau bersujud kepada Adam. Apa akibatnya? Dikeluarkan dari surga. Bagaimana kalau Allah memerintahkan sholat bersujud kepada Allah sendiri? Cing manusia yang tidak mau sholat, tidak mau menyembah Allah yang diperintahkan oleh Allah sendiri, apa akibatnya? Kebayang tidak? Kebayang kan? Iblis wae dipentalkan dari surga, tidak boleh diam di surga. Kamu membangkang ya, tidak mau menyembah Adam, keluar kamu dari surga, keluarlah dari surga. Apalagi kita sholat. Nah untuk orang-orang ya sekelas orang-orang wali itu, mereka tidak mau meninggalkan sholat. Bahkan mereka itu bertambah lagi sholatnya di sholat-sholat rawatib, sholat sunat yang lain dilengkapi, ditambah lagi dengan sholat tahajud. Bagaimana dengan kita? Ya minimal untuk sholat wajib saja. Ada yang tidak suka sholat di musola? Ada tidak? Kelas 1 udah tos UI, kelas 2 tos UI, tidak apa-apa. Tapi yang berdiam di sekolah harus datang ke musola untuk sholat duhur ya. Nah setelah adanya Isra Mi'raj ini, Bapak menginginkan mari kita sholat duhur di musola. Jika maghrib itu di rumah buat perempuan bisa lah, subuh-subuh bisa di masjid ya. Ada apa sih dengan sholat? Hei, petaka atau musibah karena dosa itu apa? Ada 4. Yang pertama ada kegelisahan. Namun cenah
ada kegelisahan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Tidak akan tenang hidupnya karena memiliki dosa. Bagaimanapun harta sebegitu besar, tapi berbuat dosa, hatinya tidak akan tenang. Ya, itu akibat dosa. Yang kedua, membuat miskin. Orang yang berbuat dosa itu dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang miskin itu bisa jadi itu sebuah hukuman karena dosa, bisa juga karena ujian. Tidak semua kemiskinan itu karena siksaan, karena dosa, tidak. Tapi karena ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantarkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa? Yang ketiga dijadikan tidak bisa belajar. Ngertos deh. Yang banyak berbuat dosa melawan orang tua, apalagi melawan guru, ya, yang memberikan ilmu. Oh, lebih berbahasa lagi yang melawan orang tua, itu akan otaknya itu akan dimudah lupakan. Orang yang lupa itu kejadian kepada Imam Syafi'i. Siapa? Imam Syafi'i itu jagonya membaca Al-Quran. Ingin tahu ceritanya? Jangan kan bukan mengarang-arang Bapak. Dalam kitab ya dahulu, dan Imam Syafi'i sendiri berbicara kepada gurunya Al-Waqi. Berbicara apa? Dia lapor, wahai guruku, aku mengapa jadi lupa? Mau membaca Al-Quran biasanya tidak lupa. Aku ini berbuat dosa karena pekannya berbuat dosa. Apa sih dosa Imam Syafi'i? Dosanya itu gini. Halo, kalau bilang halo, lu jawab ya. Halo, hai. Nah, nanti konsentrasi lagi. Pas Imam Syafi'i mau beli, Bang, sabarin kurma sekian. Nyoba lidinya, ingin mencoba apakah manis atau tidak, masuklah ke dalam perutnya Imam Syafi'i. Si pedagang kan menjual 1 kilo. Tadi yang 1 butir dimakan. Ada yang suka begitu, mencoba ada banyaknya. Nah, itu dosa buat Imam Syafi'i. Karena dosa dia gelisah. Wah, gelisahnya akibat dosa. Dan dia menghafal jadi lupa. Makanya dia datang kepada gurunya bertobat tah, ngomong korma hijau nya. Badai meser ngalaraosan sana. Tapi kan walau alam apakah ridho yang dibelinya atau tidak tahu. Nah, itu kelupaan. Dosa karena lupa. Dosa itu bermacam-macam. Ada dosa yang disengaja, ada dosa yang tidak disengaja. Ada yang karena yang lalu, ada yang baru saja. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya, itu akibatnya menjadi lupa. Nah, kalau sok ngapalkeun hese wae, coba introspeksi. Mengapa sampai lupa? Ya, introspeksi mengapa sampai lupa. Takut-takut seperti yang dialami oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu membaca Quran itu seminggu itu 2 kali tamat. Gatos 3 kali tamat Quran. Bakat menghafal. Aya nu sabulan sakali tamat Quran, aya nu satahun sakali tamat Quran. Teu naon satahun sakali. Aya nu sabulan tamat, sebetulnya sabulan juga bisa tamat. Nanti kalian kalau di bulan Ramadan coba tadarus, nanti kalian akan tamat 1 Quran. Ya. Ada berapa juz Quran itu? 30. Nah, 1 hari 1 juz. 1 juz 9 lembar. Atau sholat duhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib seueur, isya seueur. Nah, biasa katanya. Jadi 1 juz, jadi 1 bulan itu tamat.
Nah kalau di bulan Ramadan sholat isya tadarusan 1 juz, tamat 1 juz, berarti 30 hari selesai. Kalian ada yang sudah tamat jujur? Itu tamat betul? Ini tamat? Alhamdulillah. Terus hatam Quran. Yang lainnya belum. Ya. Apa yang keempat? Akibat perbuatan dosa. Dosa yang kita lakukan seolah jadi tidak dosa lagi karena terus menerus. Dosa itu ibarat satu titik menutupi dalam hati. Nah ini hati nih, kertas. Dosa titik ide, dosa titik ide. Titik itu makin banyak. Dosa-dosa yang akhirnya cahaya ilmu tidak masuk. Bersinar sih bersinar, tapi terhalang oleh titik-titik noda. Ya, kalau sudah terhalang oleh titik-titik noda, dia tidak bisa menerima kebenaran. Atau, nah itu yang paling berbahaya, siksaan dari Allah, yang musibah dari Allah yang paling besar, yaitu ditutupnya hati yang cahaya hati kita. Tidak bisa menerima cahaya. Cahaya itu kan ilmu itu nur, ya. Ilmu itu cahaya, tidak bisa menembus hatinya. Karena apa? Karena tertutup oleh dosa-dosa. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dosa-dosa itu bisa dihapus? Cepat-cepat bertobat. Kalian laksanakanlah sholat 5 waktu, ya. Dengan 5 waktu berarti akan terhapus dosa-dosa. Dimulai dari apa? Dimulai dari wudu. Tuh wudunya terus menghapus dosa. Dosa di tangan, dosa di mulut, dosa di kaki, semua sudah terhapus. Mungkin tidak Allah memberikan siksa kepada orang sholat? Tidak mungkin, karena dosanya sudah terhapus dengan sholat. Sholat dan sholat di antaranya waktu itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil, tapi dosa besar, apalagi yang 7 dosa besar itu tidak bisa dihapus dengan sholat. Maka ada 7 dosa besar, nanti lain waktu dengan materi yang di acara yang lain akan Bapak jelaskan 7 dosa besar, ya. Meskipun sholat itu 7 dosa besar tidak bisa dihapus, ya. Ada ya, hanya yang tidak bisa dihapus dengan sholat, ya. 7 dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan bertaubat, ya. Jadi 4 dosa akibatnya tadi ada 4, ya. Yang pertama kegelisahan, yang kedua kemiskinan, yang ketiga tidak diberikan pikiran yang cerdas, yang keempat cahaya ilmu tidak bisa masuk ke dalam hati, ya. Untuk mencegah itu kita harus banyak mencari ilmu, ya, banyak membaca Al-Quran, banyak mengingat Allah supaya jangan sampai kita tergelincir ke dalam dosa. Atau 15 menit ya, semenit itu 3 menit, 2 menit, semenit deh, selama hati. Sebentar lagi ya, nanti akan disaksikan tayangan film hasil karya Ibu guru-guru ya, menyeleksi. Nah itu makna Isra Mi'raj, pentingnya sholat bisa menghapus dosa, ya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini, halo, satu orang nih kasih hadiah buat apa ya ke depan. Cuma yang mau 1 orang saja.
Sok papayun. Enggak. Neng Sipa papayun. Soalnya dulu ya. Sebutkan 4 petaka atau musibah akibat berbuat dosa. Enggak. Ada 4. 1 0, 2 0, 3 0, 4 0. Enggak. Hadiahnya bisa alit ya. Enggak. Cepat. Masih anak ukur 2.000 tidak sekarang. Dia yang racunnya. Sok atau jawab bayarnya, tapi tidak berhadiah itu maka pasti saya pernah jawab. Ada berapa waktu sholat? 5. Perintah sholat diberikan pada waktu apa? Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya dari Masjid Aqsa naik ke langit ke 7. Ya, dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Ya. Ada lagi 4 akibat berbuat dosa. Berbuat dosa itu bisa terhapus dengan mendirikan sholat. Ada yang mau? Nah kalau tidak ada ditambah lagi karena apa bedanya melaksanakan dan mendirikan? Sholat itu bukan dilaksanakan tapi didirikan. Enggak penting ya? Kita harus menegakkan atau mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Apa arti mendirikan? Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Kan gitu beritanya. Wa aqimus sholat, dirikan sholat. Arti mendirikan itu yang pertama, kalau melaksanakan itu sholat laksanakan, mendirikan itu banyak faktor. Kalau berdiri faktornya apa? Dilihat dari rukunnya, harus tahu. Salah rukunnya sudah tidak diterima. Syarat sahnya, tempatnya, wudunya bagaimana, itulah yang disebut dengan mendirikan sholat. Mendirikan sholat berarti perbuatan lain harus dijaga. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa itu keji? Berbuat semena-mena pada orang lain, membuli, mencuri. Apa itu munkar? Kejahatan diri kita kepada Allah atau kejahatan diri kita. Munkar mah contohnya sombong, tidak mau menyembah Allah, tidak menekan orang lain tapi diri pelit, ya suka menyebutkan Allah, berbahaya kan munkar mah. Tapi kalau perbuatan keji itu merugikan orang lain, dari munkar mah tapi kalau munkar itu dirinya sendiri yang jahat. Kalau keji itu merugikan merampok dan lain sebagainya. Ada? Ya kalau tidak ada, nanti para guru akan memberikannya sedikit untuk sesuai dengan surah Al-Maun ya. Harus memperhatikan anak yatim. Bapak yang tahu ya siapa anak termasuk anak yatim harus diperhatikan ya. Harus dihormat. Jangan sekali-kali menyakiti anak yatim, awas. Menyembelih kepalanya nggak boleh ya, tidak boleh. Harus benar-benar diistimewakan ya, karena Nabi juga mengistimewakan anak-anak ya yatim. Demikian tausiah singkat dari Bapak, saya rasa cukup ya, lebih dari 20 menit nih Bu.
Oh, sudah 20 menit. Tekaraos dah seueur materi mah banyak ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum atuh barareun wae senyum.
titiknya terpuruk setelah diterpa pesawat penjarak Cina dan juga Jepang yang berdekatan. Nah, Bapak perkenalkan inilah 4 siswa-siswi yang berprestasi di bidang untuk Bapak Kepala Sekolah diharapkan datang ke tempat Isabella. Ini ada sedikit sedekah bagi rekan-rekan kita dari Bapak Ibu Guru. Kalian jangan dilihat dari nominalnya, tapi dilihatnya dari rasa ikhlas. Mudah-mudahan apa yang diterima oleh siswa-siswi ini dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua, terutama yang memberi keikhlasannya dari Bapak Ibu Guru. Akomodasi dan terima kasih. Silakan kalian kembali ke tempat masing-masing. Alhamdulillah rangkaian acara dari awal sampai terakhir telah dilaksanakan. Untuk sekarang silakan kalian 3. Gladi senal atuh. Lagi senal aku bakal jadi sepatu. Sudah? 1, 2, 3. Sorry atuh. Nah, gitu. Tos. Oke. Kelas 3. Ulangi ya, jangan pegang kepala. Azka. 1, 2, 3. Tos. Kelas 4 kalau bentar namanya. Bang Molis ya, kalau di Bang Molis nggak ada yang beribadah kamu ketemu.